Majelis Jemaat GPB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-19 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 24, bait 1, 2, dan 3. Mari menghadap Allah. Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Di
Jemaat, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagi-Mu pujian. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan dari Efesus 1 ayat 7 dan 8 berkata kepada kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam
Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 9. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga, beribadah, memuji-muji Engkau Tuhan, kami juga membuka hati dan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya. Terlebih dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dapat memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana
untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dipikir-pikir secara logika atau secara akal manusia, rasanya aneh jika orang yang baik, beriman, jujur, hidup dalam kebenaran, dan membawa perubahan baik bagi kehidupan sesamanya, serta memberitakan kabar sukacita, harus menderita. Kalau orang yang banyak dosa, tukang fitnah, dan memberitakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang seperti itu menderita wajar dan pantas. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus dalam bacaan firman Tuhan ini tidaklah demikian. Bacaan firman Tuhan ini memang tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Dan jika kita lihat, Paulus ditangkap bukan karena melakukan kejahatan, tetapi ia didakwa sebagai orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi dan yang melanggar kekudusan bait Allah. Karena Paulus difitnah, dituduh mengajak orang-orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Paulus juga mempertahankan apa yang ia yakini atau percayai dan kesaksiannya tentang Yesus yang bangkit, yang menyebabkan banyak orang yang mendengar pemberitaannya itu kemudian menjadi percaya. Hal ini membuat orang-orang Yahudi bertindak, sebab mereka tidak suka dan sangat iri. Kemudian mereka menangkap Paulus untuk diadili dan dihukum mati. Tapi kepala pasukan dan prajurit Romawi di Yerusalem datang dan menangkap Paulus dan membawa Paulus ke markas, sehingga Paulus selamat dari amukan massa. Kepala pasukan dan prajurit Romawi kemudian ingin tahu apa yang telah diperbuat Paulus. Mereka menyangka bahwa Paulus ini adalah seorang Mesir, yaitu pemimpin gerombolan yang melakukan pemberontakan. Tapi kemudian Paulus meminta izin untuk berbicara dan memperkenalkan diri. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5 merupakan pidato Paulus di markas tentara Romawi. Paulus menyapa mereka dengan sapaan yang akrab, yaitu hai saudara-saudara, dan juga kepada para imam dan tua-tua yang hadir, Paulus menyapa mereka bapak-bapak. Ini menunjukkan sapaan yang akrab dan santun. Paulus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang sama seperti dirinya. Apalagi ketika Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani kepada mereka. Ini merupakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Paulus dalam memberitakan Injil yang tidak terlepas dari konteks yang ada. Dan ketika ia berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang bisa dikatakan sangat fanatik tentang hukum Taurat, Paulus berbicara kepada mereka menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang biasa digunakan oleh mereka. Yang tentunya hal ini membuat
mereka sangat tercengang sehingga suasana menjadi lebih tenang. Demikian juga ketika Paulus memperkenalkan bahwa ia adalah seorang Yahudi sejati yang juga dididik dalam hukum Taurat di bawah bimbingan guru besar Yahudi, yaitu Gamaliel. Semuanya itu yang membuat Paulus menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah dan sebagai pembela agama Yahudi seperti mereka semua. Bahkan Paulus tidak segan-segan telah menganiaya, menindas, bahkan membunuh penganut jalan Tuhan, yaitu Kristus. Semuanya itu tidaklah rahasia lagi, karena semuanya itu diketahui oleh imam besar dan para tua-tua Yahudi. Bahkan imam besar telah memberikan surat kuasa bagi Paulus untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik dan membawanya ke Yerusalem untuk disiksa. Dengan memperkenalkan dirinya sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bagian dari orang-orang Yahudi tersebut, dan dia merasa bahwa orang-orang Yahudi telah atau sudah mengenal dirinya dengan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Nah, dalam hal ini Paulus menganggap penting untuk menjelaskan kembali asal-usul dirinya. Tujuannya agar orang-orang Yahudi, juga kepala pasukan Romawi itu semakin lebih mengenal dia. Agar mereka dapat menerima ajaran dan Injil yang diberitakan Paulus, dan mereka tidak termakan hasutan dan berita-berita bohong tentang Paulus yang disebarkan oleh para pembencinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat dalam bacaan firman Tuhan ini, bahwa dari zaman Paulus sampai sekarang ini, bahwa menjalankan misi Allah itu tidaklah mudah. Selalu ada tantangan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Seperti Paulus yang mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi sendiri yang menghasut orang banyak dengan menyebarkan fitnah dan berita kebohongan tentang Paulus. Namun jika kita melihat bacaan firman Tuhan ini, Allah menunjukkan intervensinya. Bagaimana campur tangan Allah di tengah-tengah tantangan yang dihadapi Paulus dalam pelayanannya adalah luar biasa, melebihi apa yang menjadi pemikiran kita sebagai manusia. Ditangkapnya Paulus oleh kepala pasukan dan prajurit Romawi dan membawanya ke markas, sebenarnya cara yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Paulus dari kerumunan massa yang bisa saja menyerang Paulus. Demikian juga ketika kepala pasukan dan prajurit Romawi ingin mengetahui apa yang telah dilakukan Paulus, dan kesempatan itu digunakan Paulus untuk menyampaikan pidatonya, dan kesempatan bagi Paulus juga untuk berbicara, memperkenalkan dirinya dan memberi kesaksian akan Yesus. Semuanya itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan, dan semuanya itu adalah cara yang dipakai Tuhan agar Paulus dimampukan untuk dapat memberi kesaksian akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan misi Allah adalah juga menjadi tugas panggilan kita sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Bagaimana kita memberitakan Injil, memberi kesaksian akan Yesus Kristus melalui seluruh keberadaan hidup kita, dalam konteks yang kita hadapi saat ini. Namun kita juga harus sadar dalam melaksanakan misi Tuhan tersebut, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Belajar dari Paulus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana keteguhan hati Paulus dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan, juga kegigihan Paulus
dalam mempertahankan komitmen dalam mengikut dan melayani Yesus, terlebih juga keyakinannya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa campur tangan dan menolong, membuat Paulus tetap berani dan tidak surut semangatnya dalam memberi kesaksian akan Yesus, meskipun tantangan yang tidak pernah habis ia harus hadapi. Nah, biarlah ini menjadi cerminan dan teladan bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Harus disadari bahwa menanggung penderitaan dalam menghadapi tantangan merupakan bagian dari kehidupan Kristen. Karena Tuhan Yesus sendiri juga menanggung banyak penderitaan untuk kita. Jujur kita akui, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang tidak mau menerima konsekuensi ketika melayani atau mengikut Tuhan. Tidak banyak juga orang Kristen yang siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, ketika menghadapi tantangan, ada kecenderungan untuk menghindar atau mencari aman sendiri. Oleh karena itu, motivasi seseorang dalam melayani atau mengikut Kristus itu akan tampak ketika menghadapi masalah atau tantangan sebagai pengikut Kristus. Nah, kita harus siap sebagai pengikut Kristus melakukan misi Tuhan atau pekerjaannya dan siap menghadapi tantangan yang ada. Memang hal ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita butuh campur tangan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki kepekaan terhadap tuntunan Allah lewat kuasa Roh Kudus. Ketika kita peka terhadap tuntunan Roh Kuduslah yang akan menuntun dan membimbing kita, memberikan kita hikmat dalam kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dia juga yang akan menyertai dan memampukan kita. Dengan demikian, sama seperti Paulus, bahwa tantangan-tantangan yang ada tidak akan melemahkan kita dan tidak menyurutkan motivasi kita untuk tetap bersaksi akan Kristus. Oleh karena itu, tuntunan kuasa Roh Kudus sangat kita perlukan. Relasi dan hubungan kita dengan Tuhan dan firman-Nya harus kita bangun. Kita juga harus hidup takut akan Tuhan, agar di dalam seluruh tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, kita dapat melaksanakannya dengan baik, dengan bertanggung jawab, sekalipun ada konsekuensi, ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kehadiran kita tetap harus menjadi berkat. Di mana saja kita berada dan dalam keberadaan kita sebagai apapun, kita harus memahami bahwa semuanya itu tidak lepas dari tugas panggilan dan pengutusan Allah. Itu artinya dalam seluruh keberadaan hidup kita, kita harus menjadi saksi Kristus. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan, tapi bagaimana kehadiran kita tetap menjadi berkat. Mungkin di tempat kita bekerja atau di lingkungan di mana kita tinggal dan berada, hanya kita sendiri yang Kristen. Kita bersyukur tetap mendapat perlakuan yang baik dari masyarakat. Tetapi jika tidak, dan kita mengalami diskriminasi atau hal-hal yang menyakitkan hati kita, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita dengan baik dan tetap menyatakan perbuatan baik bagi semua orang. Meski ini tidaklah mudah, tapi itulah tantangan kita. Dengan demikian kita menyaksikan Kristus melalui keberadaan hidup kita. Biarlah kita masing-masing belajar kepada Paulus yang boleh menjadi teladan dan cerminan bagi kita semua, bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, yang tidak lemah dengan tantangan yang ada. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meminta hikmat dan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja dalam melaksanakan misi Tuhan,
kita juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Terlebih dalam konteks saat ini dengan pandemi COVID-19 yang telah merubah hampir semua tatanan kehidupan kita, termasuk merubah tatanan hidup bergereja. Tapi bagaimana dengan pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan kita bersama, kita sebagai gereja tetap mampu berpelayanan dengan baik, tetap mampu memberikan kesaksian akan Yesus Kristus, memberi penguatan dan motivasi kepada warga jemaat untuk bangkit dari keterpurukan yang ada karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai gereja perlu strategi-strategi agar pelayanan yang dijalankan menjawab kebutuhan jemaat. Pemberitaan-pemberitaan firman harus dapat membangun kehidupan iman jemaat dan menguatkan jemaat untuk jemaat tetap dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya meskipun harus menghadapi tantangan yang besar. Bagaimana sebagai gereja kita juga berkontribusi bersama masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama terlibat dalam pembangunan kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, kehadiran kita sebagai orang percaya maupun sebagai gereja dalam mengerjakan misi Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga mengupayakan dan mengerjakan hal-hal yang positif dalam membangun kehidupan yang mendatangkan kesejahteraan dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Itu berarti kita sebagai orang Kristen harus menjadi pelopor atau laskar terdepan dalam upaya-upaya membangun kehidupan masyarakat. Itu artinya sebagai orang percaya kita harus berani menyatakan kebenaran, harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan berperan aktif dengan melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan dan pengutusan kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan bergereja, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan berbangsa. Sekali lagi, semuanya ini tidaklah mudah, karena semuanya itu tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Nah, belajar dari Paulus melalui kesaksian firman Tuhan ini, mari kita terus memiliki keteguhan hati dan kegigihan untuk tidak menjadi lemah dengan tantangan-tantangan yang ada. Karena kita meyakini bahwa Allah akan terus bekerja. Allah akan terus campur tangan, menolong dan memampukan kita agar kehadiran kita di mana saja kita berada dengan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, kita tetap dimampukan untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat,
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut serta sikap sempurna berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua, Tuhan. Mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami juga memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan kehidupan gereja-Mu Tuhan, secara khusus GPIB di Indonesia dalam pelayanan dan pergumulannya. Biarlah Tuhan memberkati majelis sinode dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan juga memberkati persidangan sinode ke-21 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 26 sampai 31 Oktober mendatang. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapannya. Tuhan memberkati panitia pelaksana, Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan juga memberkati utusan-utusan jemaat. Tuhan juga memberkati jaringan internet, sarana yang kami gunakan, karena kami menggunakan daring. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GPIB Baskara Surabaya, Tuhan, jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan, persekutuan, kesaksian dan pembinaan yang ada, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Meskipun kami masih berada dalam masa-masa pandemi, tetapi biarlah semuanya itu tidak menjadi tantangan untuk kami tetap terus melakukan pelayanan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah semangat dalam kami melayani dan bersekutu tidaklah kendor, tetapi kami tetap terus setia dan giat dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan juga memberkati untuk para pelayan-Mu Tuhan yang telah Tuhan pilih, Tuhan utus. Tuhan perlengkapi terus agar kami mampu menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami bersama lewat jemaat-Mu di GPIB Baskara Surabaya ini. Tuhan memberkati seluruh presbiter, Tuhan juga memberkati seluruh PHMJ, Tuhan memberkati seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia. Tuhan juga memberkati BPPJ, pelayan PA, PT. Tuhan juga memberkati karyawan kantor dan kostor. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dengan baik. Biarlah kami mampu bergandengan tangan, bekerja sama, kami boleh sehati, sepikir, satu tujuan, bahwa pelayanan bersama yang kami lakukan di jemaat-Mu ini semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan juga tetap terus memberikan kami hikmat, kekuatan, kasih karunia lewat Roh Kudus untuk kami juga mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Tuhan juga memberkati keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Bapa di surga, kami juga menyerahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami bersama sebagai gereja, harapan-harapan kami, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah kasih persaudaraan kami tetap terus bertumbuh, dan kebersamaan kami di dalam kami bersaksi, melayani, bersekutu, biarlah tetap
terus meningkat Tuhan, sehingga kehadiran kami sebagai gereja GPIB Baskara Surabaya, kami boleh menjadi berkat, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kami Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Kami juga menyerahkan kehidupan warga jemaat yang ada Tuhan, biarlah Tuhan menilik kami semua satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan juga menolong dan campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, bahkan juga dalam pendidikan, dalam keseharian kami. Tuhan campur tangan dan menolong, dan Tuhan juga memampukan kami Tuhan dengan hikmat, dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, pendidikan, dalam pelayanan, bahkan juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami. Apapun itu, Tuhan campur tangan dan menolong. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, dan Tuhan juga memampukan kami untuk kami menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, dan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Terlebih kami juga senantiasa mohon kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, terlebih di masa-masa pandemi. Kami percaya Tuhan sanggup melindungi kami, dan Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing dan juga keluarga kami. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan pergumulan warga jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menilik mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dan juga yang masih dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa secara khusus bagi Bapak Joko Kusharyanto yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Adi Husada. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong, Tuhan bekerja untuk memulihkan dan menyembuhkan ia Tuhan lewat para dokter dan tenaga medis, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, istirahat, lewat makanan dan minuman, bahkan juga lewat perawatan dari tangan-tangan yang mengasihi. Kami mau pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Juga Ibu Ina Kelly Wasnaya yang juga masih berada dalam kelemahan tubuh dan juga dalam proses pemulihan lebih lanjut di rumah. Tuhan juga tetap terus bekerja, memulihkan dan menyembuhkan ia Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati terapi yang harus dijalani agar Ibu Ina boleh kembali bisa berjalan dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, Kau menguatkan ia, menguatkan harap iman percayanya kepadamu, juga bagi keluarga. Kami juga tetap mendoakan untuk saudara Teti Porung Tuhan. Tuhan juga tetap bekerja untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap tindakan medis yang dilakukan, Tuhan campur tangan dan menolong. Dan Tuhan juga tetap memberkati ia dan menguatkan ia bersama dengan keluarga. Juga saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami tetap mendoakan seperti Ibu Feni Stal Dendeng. Kami juga berdoa untuk Ibu Meta yang terus memerlukan pemulihan kesehatan dari Tuhan, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain. Tuhan tetap menolong dan campur tangan, terlebih bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan keterbatasan fisik. Biarlah Tuhan juga melawat, menilik, memberikan mereka semua kekuatan kesehatan, dan jika mereka berada dalam kelemahan tubuh, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, bagi jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan terus menghibur, menguatkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan. Tuhan, kami mempertaruhkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga di jemaat,
Dalam minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Nyonya Surta Erida Sihite Simanung Kalit, keluarga Nyonya Nora Wiheryuli di sektor 1, keluarga Catur Prasetya, keluarga Nyonya Melkiana Porung di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga kekasih kami ini Tuhan, dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka jalani setiap hari. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dialami. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan-harapan dan juga rencana-rencana hidup mereka ke depan. Tuhan selalu campur tangan, Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ke depan ini. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Thomas Eduardo Sudrajat, untuk Ibu Anggreni Stefani Wuwung, untuk adik Jason Claudius Alexander Longdong. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersyukur, bersuka cita karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pertumbuhan. Tuhan juga memberikan yang terbaik, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka Tuhan. Dan Tuhan juga campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Juga sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati dan campur tangan agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga mau bersukacita dan bersyukur bersama dengan keluarga Hari Kurniawan Tuhan karena kelahiran buah hati. Biarlah Tuhan juga memberkati sukacita mereka sehingga menjadi ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga memberkati untuk Ibu Gladys yang masih dalam proses pemulihan dan juga bayi yang baru dilahirkan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan untuk bayi yang masih kecil ini Tuhan senantiasa melindungi dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna. Untuk keluarga Hari Kurniawan yang bersyukur dan bersukacita bersama dengan keluarga besar, Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, seluruh keberadaan jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, pemerintah negara dan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam memimpin negara dan bangsa ini, dalam mengatasi berbagai persoalan dan krisis, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, terlebih juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, dan kesehatan. Tuhan juga memberkati Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Tuhan juga tetap campur tangan dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam program-program pemerintah lewat PPKM, lewat vaksinasi. Tuhan campur tangan dan menolong. Kami juga tetap mendoakan bagi mereka yang terpapar dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah isolasi atau isolasi mandiri di rumah. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong. Tuhan tetap memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Juga untuk tenaga-tenaga kesehatan dan relawan-relawan yang masih bekerja untuk menangani pasien COVID-19, Tuhan juga memberkati. Dan Tuhan juga memberkati kami sebagai masyarakat Tuhan untuk kami dapat beradaptasi dalam kehidupan normal baru. Dan biarlah kami juga berpartisipasi untuk bersama-sama masyarakat yang lain dan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan kami melakukan protokol kesehatan secara benar dan bertanggung jawab. Dan kami juga giat dalam kegiatan-kegiatan untuk memulihkan kondisi yang terpuruk dalam kehidupan
di masyarakat dan berbangsa kami karena pandemi COVID-19. Oleh karenanya Tuhan tetap terus memberikan kami hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu kami dapat menjadi berkat. Meskipun kami sadar ada tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap terus nyata bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka yang menderita karena korban bencana alam dan juga terdampak COVID secara ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Tuhan juga melawat menilik mereka semua. Tuhan memberkati mereka dan memberikan apa yang mereka perlukan. Dan Tuhan juga memberkati kami anak-anak Tuhan agar kami juga mampu menjadi berkat, menjadi saluran dan kepanjangan kasih Tuhan bagi mereka. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami sebagai gereja juga mau bersyukur Tuhan untuk Vikaris Vanessa Siahaya yang pada hari ini Tuhan boleh ditabis dan diteguhkan sebagai pendeta, sebagai pelayan firman dan sakramen di GPIB. Setelah ia menjalani masa vikariat tahun pertama di jemaat-Mu di GPIB Baskara Surabaya dan tahun kedua di Jemaat Evata Guntung Payung Banjarbaru, Banjarmasin. Biarlah Tuhan memberkati ia dan Tuhan juga mempersiapkan ia di dalam memasuki ladang pelayanan Tuhan di GPIB ke depannya. Biarlah Tuhan terus perlengkapi dan mampukan ia, karena kami juga menyadari bahwa di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan pasti ada tantangan. Biarlah Saudara Vanessa senantiasa mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan dan senantiasa meminta hikmat dan campur tangan serta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati untuk Saudara Vanessa Siahaya, bahkan juga keluarganya. Kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami di minggu baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan mampukan agar semua tugas tanggung jawab kami dapat kami emban dan kerjakan, dan melaluinya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami jalani dan lakukan agar semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati. Kami semua yang sudah melayani Tuhan dan jemaat Tuhan yang sudah beribadah, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Inilah ungkapan syukur kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 10 yang menyatakan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3.
Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Penegasan Warta Jemaat, Minggu 3 Oktober 2021. Majelis GPIP Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-9 sesudah Pantekosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi, Peneguhan Pendeta GPIB. Untuk diketahui jemaat, ibadah peneguhan Vikaris Vanessa A. Siahaya sebagai pendeta, pelayan firman, dan sakramen GPIB dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 di GPIB Jemaat Efata, Guntung, Payung, Banjarbaru, Banjarmasin. Pendeta Yeti Manopo sebagai mentor 1 menghadiri ibadah peneguhan pendeta tersebut. Majelis GPIB Baskara Surabaya mengucapkan kepada Pendeta Vanessa A. Siahaya selamat diteguhkan sebagai pendeta, pelayan firman dan sakramen GPIB, dan selamat melayani di ladang pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPII HPKD akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 dan akan dikirimkan anggur dan roti perjamuan di masing-masing keluarga. Dimohon untuk seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga Rudi Braviporung, Pelenkahu secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Penatua JCJ Melisa, Liturgos Penatua Roberto Simanjuntak, Diakenyonya Deborah Suroso, Organis Saudara Tito Nugrohadi,
Pemandu lagu Saudari Delvi Dendeng, penata layanan multimedia Saudari Lisa Permana. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayan Anak PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pada pukul 7.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak Ika Sujono, Liturgos Kak Gebi Stal, penata layan multimedia Kak Edi Puspito. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak Taruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Flora Foeh, penata layan multimedia Kak Fania Sista, pengurus bertugas Kak Michael, Teruna berdoa, pembukaan Prisi Patiselano, persembahan Dylan Lumingas. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak PKB akan diadakan pada hari Senin 4 Oktober 2021 pukul 19 WIB bertempat di Bapak Charles Immanuel Kos secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak-Bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Penatua Roberto Simanjuntak, Liturgos Bapak Julius Sumbago. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GP. Ibadah Gerakan Pemuda GP akan diadakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 18 WIB bertempat di Saudara Juan Sohilait secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman Diaken Nyonya Venistal Dendeng, Liturgos Saudari Anggi Wungkana. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan PKP akan diadakan pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 19 WIB bertempat di Ibu Meutia Yunus Tatipata secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PT PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Tanjung Asangkai, Liturgos Ibu Vian Simanjuntak, Prokantor Ibu Delvi Dendeng. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa 5 Oktober 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Kedua, bidang 2 pelayanan dan kesaksian Pelkes. Ibadah diakonia. Ibadah diakonia akan diadakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 18 WIB secara daring melalui media Zoom, dan dihimbau kepada penyumbang bahan natura untuk diakonia pengumpulan paling lambat pada hari Jumat 8 Oktober 2021. Pelayan firman Penatua Tanjung Asangkai, Liturgos Ibu Meutia Yunus Tatipata. Ketiga, bidang 5 pembangunan ekonomi gereja. Amplop diakonia untuk menunjang dana diakonia gereja, maka akan ada amplop persembahan khusus diakonia pada hari Minggu pertama di bulan Oktober 2021. Mohon menjadi perhatian jemaat. 4. Bidang 6 informasi organisasi dan komunikasi Inforkom, penelitian dan pengembangan Litbang. Pembubaran panitia Natal Jemaat 2020. Majelis Jemaat telah menerima laporan pertanggungjawaban panitia Natal 2020. Dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban tersebut, maka Majelis Jemaat telah membubarkan dan mengakhiri tugas dan tanggung jawab panitia Natal Jemaat 2020 dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia untuk apa yang telah dikerjakan. Biarlah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita. Telah lahir
putri kedua dari keluarga Bapak Hari Kurniawan, Stal, pada hari Jumat 1 Oktober 2021 dan diberi nama Grisele Davina Kurniawan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup sarunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup sarunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup sarunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.